Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zade Taqwa Rustam, NIM 18042214, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara, dengan mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi 3-5, yaitu yang pertama definisi, fungsi, dan jenis pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara. Yang kedua adalah sistem kepegawaian di Indonesia. Dan yang ketiga jenis ASN di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke poin pertama, yaitu definisi jenis kepegawaian. Pegawai negeri sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pegawai berarti orang yang bekerja dalam institusi pemerintahan. Sedangkan negeri adalah berarti negara atau pemerintahan yang tempat mereka bekerja. Jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja dalam bidang pemerintahan di suatu negara. Sebagai unsur aparatur negara, pegawai negeri sipil tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintah, tetapi juga harus mampu melaksanakan penggerakan serta memperlancar pembangunan untuk kepentingan masyarakat di negara tersebut. Baik, yang kedua adalah fungsinya dari kepegawaian. Tugas dan fungsi pegawai aparatur sipil negara diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. Rumusan kedudukan pegawai negeri sipil negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintah, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan, atau dengan kata lain, pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Baik, kita masuk ke jenis-jenis pegawai. Yang pertama, pegawai negeri sipil pusat. Pegawai negeri sipil pusat biasanya bekerja pada daerah pemerintahan pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya mereka akan bekerja dengan departemen atau non-departemen lembaga tertinggi negara, dan masih banyak lagi. Seseorang pekerja yang berada di lingkup ini akan memiliki jenis pekerjaan sebagai hakim pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, bekerja pada perusahaan umum serta perusahaan lain seperti kereta api dan pegadaian. Selain itu, para pegawai negeri sipil di tingkat pusat memiliki profesi yang lumayan tinggi, seperti sekretaris jenderal, direktur jenderal, kepala biro, dan berbagai staf ahli di bidang mereka masing-masing. Yang kedua adalah pegawai negeri sipil daerah. Sementara itu, pegawai negeri sipil daerah merupakan pegawai yang diangkat dan bekerja di tingkat daerah otonom. Biasanya mereka akan bekerja pada pemerintahan provinsi ataupun pada pemerintahan kabupaten kota. Contoh pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tingkat daerah diantaranya adalah kepala dinas, perkantoran, kepala bagian, kepala bidang, camat, kepala seksi, lurah, sekretaris, dan sekretaris lainnya. Yang ketiga adalah pegawai negeri sipil lainnya. Biasanya seseorang yang berada pada jenis pegawai negeri sipil lainnya adalah orang yang bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pekerjaan yang dimiliki oleh pegawai negeri lainnya akan bekerja pada perkantoran yang sudah disetujui. Seseorang yang bekerja pada jenis ini adalah mereka yang memiliki profesi sebagai kepala kelurahan, bekerja di kantor-kantor, dan masih banyak lagi. Seluruh pegawai yang berada pada tingkat ini masih merupakan pegawai tingkatan ini berada di bawah kekuasaan pemerintah. Itulah jenis pekerjaan yang dimiliki oleh para ASN sesuai dengan tingkatannya. Sistem kepegawaian di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah separate personal system, yang kedua adalah unfit personal system, yang ketiga adalah integrate personal system. Baik, kita yang masuk yang pertama adalah separate personal system. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk melakukan pembinaan pegawai yang berada di wilayah kerjanya, mulai dari menerima, menyeleksi, mengangkat, mengembangkan, dan menempatkan, memindahkan, serta mempromosikan dan memberhentikan pegawai tersebut. Pegawai tidak dapat dipindahkan ke daerah lainnya.
Pemerintah pusat hanya berwenang untuk mengatur pegawai-pegawai yang berada di lingkungannya saja. Pegawai-pegawai dari pemerintah pusat tidak dapat dipindahkan ke pemerintah daerah. Begitu pula dengan pegawai-pegawai dari pemerintah daerah tidak dapat dipindahkan ke pusat. Itu untuk pengertian separate personal system. Kita masuk yang kedua adalah unfit personal system. Semua urusan kepegawaian dari suatu negara untuk semua tingkatan ataupun tingkat-tingkat tertentu dilakukan oleh suatu bidang yang dibentuk oleh keperluan tersebut. Dalam hal ini, kewenangan sepenuhnya untuk melakukan pembinaan pegawai berada di wilayah kerjanya, mulai dari menerima, menyeleksi, mengangkat, mengembangkan, menempatkan pemindahan, mempromosikan, serta memberhentikan pegawai dilakukan oleh satu badan. Keuntungan dari jenis unfit personal system ini adalah, yang pertama adalah adanya komisi mengatur pegawai secara nasional. Yang kedua, membantu pemda-pemda kecil untuk memperoleh pegawai profesional. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan favoritisme dan nepotisme. Yang keempat, mutasi tanpa merusak karir. Yang kelima, adanya perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang. Kelemahan dari sistem ini adalah perbedaan persepsi antara pegawai pemerintah daerah dan komisi. Yang kedua adalah kesulitan untuk mengembangkan prosedur kepegawaian, standar kerja, sistem pengkajian, dan aturan-aturan kedisiplinan. Ketiga, kemungkinan friksi antar pegawai. Yang keempat, sulitnya merekrut profesional karena keterbatasan karir. Kelima, terbatasnya dana training. Baik, kita masuk ke integrate personal system. Semua pegawai baik pusat maupun daerah diatur oleh pemerintah pusat. Semua pegawai tersebut milik pusat. Indonesia lebih mendekati integrate, tetapi ada satu badan cocok untuk dekonsentrasi ini. Keuntungan integrate personal system ini, yang pertama adalah adanya kesamaan dalam kondisi kepegawaian. Yang kedua, adanya rekrutmen secara nasional. Yang ketiga, karir yang luas dan adanya pegawai yang profesional. Kelemahan dari sistem ini, yang pertama, sulit bagi pusat untuk memenuhi kebutuhan pegawai Pemda sesuai kualifikasinya. Yang kedua, pengangkatan pegawai daerah oleh pusat sering menimbulkan konflik dengan pemerintah daerah. Yang ketiga, cenderung untuk memenuhi kepentingan. Baiklah, itu pemaparan materi dari saya tentang dari materi 3-5, poin 1-3 tentang administrasi kepegawaian. Mohon maaf kalau ada yang salah kata dan ucapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.